Baik, kita membahas kebijakan moneter Islam ke-11 agar kita tidak kehilangan guidance, maka kita ingatkan kembali bahwa Islam akan mengatur mata uang ini, persoalan mata uang ini dalam dua aspek. Yang pertama adalah jenis mata uangnya, dan yang kedua adalah penggunaan mata uangnya. Untuk jenis mata uang sudah kita selesaikan, dan sekarang kita masuk pada pembahasan penggunaan mata uang. Untuk penggunaan mata uang ini ada 7 hukum yang harus kita bahas. Yang pertama adalah aturan jual beli mata uang atau shorf. Kemudian yang kedua, larangan riba, baik fadl maupun nasiah. Kemudian larangan kanzul mal. Nah, 1, 2, 3 ini sudah kita selesaikan. Hari ini kita membahas larangan judi. Walaupun ada lagunya tetap dilarang. Lagunya Rhoma Irama. Nah, kayaknya pelanjutnya itu yang jadi host itu. Pelanjutnya Rhoma Irama. Untuk melarang judi maksudnya. Yang kelima larangan tabdzir, yang keenam larangan israf, yang ketujuh larangan tarif. Oh, masih ada yang ke-8 ya, larangan takdir. Nah, sekarang kita membahas yang keempat, yaitu larangan judi. Dalam istilah fikih, judi itu disebut dengan istilah qimar, ya, qimar. Tapi kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah maisir. Jadi maknanya sama. Nah, yang kita bahas pagi hari ini, apa hubungan antara larangan judi dengan kestabilan moneter ya? Kenapa Islam melarang judi? Hubungannya dengan moneter apa? Kita lihat. Kita lihat definisi judi atau qimar. Al-qimaru huwa kullu la'bin yustarotu fihi ayukhazal ghalibu minal maghlubi syai'an. Jadi yang disebut judi itu apa? Kullu la'bin. Setiap permainan yustarotu fihi yang mensyaratkan di dalamnya itu ayukhazal ghalib. Ayukhazal ghalib yaitu mensyaratkan pemenang itu mengambil minal maghlubi syai'an dari pihak yang kalah. Ini takrif syar'i ya, definisi syar'i, berarti ini adalah hukum syariat yang bersifat kulliyah. Ini sudah kita ulang-ulang. Kalau ada definisi syariat, itu sebenarnya adalah hukum syariat yang digali oleh ulama, sehingga karena bersifat kulliyah atau bersifat umum, bisa menghukumi hal-hal yang sifatnya juz'iyah. Ini yang namanya takrif syar'i. Jadi walaupun sederhana, tapi ini bisa menggambarkan apa yang disebut aktivitas judi. Yaitu setiap permainan yang mensyaratkan di dalamnya itu pemenang mengambil harta dari pihak yang kalah. Jadi memang ada unsur menang dan kalah. Yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah. Berarti ada suatu harta yang memang nanti dipermainkan atau dispekulasikan. Itu syaratnya judi. Larangan judi itu termaktub di dalam ya baik Quran maupun Sunnah. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridzun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya pada khamr itu wal maisiru dan berjudi, wal angsobu dan berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, rijzun. Itu adalah perbuatan keji atau perbuatan najis. Jadi dalam tafsir kadang disebut najis atau keji. Min amalis syaiton, dan bagian dari
perbuatan-perbuatan setan. Wajtanibuhu, maka jauhilah rijzun tadi, perbuatan keji tadi, atau perbuatan najis tadi, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau kita belajar usul fikih, kenapa itu disebut haram? Karena ada korinah. Korinahnya berupa apa? Zam. Zam itu celaan. Jadi kalau ada korinah, suatu perbuatan dicela, maka itu jatuhnya adalah korinah yang jazm, yaitu korinah yang tegas, maka kesimpulannya larangan itu hukumnya adalah haram. Jadi tidak setiap larangan itu jatuhnya haram. Harus ada korinah yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat jazm. Itu adalah larangan yang tegas, maknanya adalah haram. Nah, biasanya korinah yang jazm itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang dalam bentuk ancaman siksa di neraka, atau ancaman hukuman di dunia, atau kadang dalam bentuk zam tadi, dicela. Celaannya mana? Dari kata-kata rijzun tadi. Rijzun itu celaan. Itu adalah perbuatan yang keji, itu perbuatan yang kotor, itu perbuatan najis. Nah, kalau ada celaan itu berarti mulai dari khomer, maisir, ansab, dan azlam itu adalah haram. Karena disebut rijzun. Kemudian ditambah juga itu adalah amal-amal setan. Itu juga menunjukkan jazm juga. Jadi korinahnya ada dua, yaitu rijzun dan min amalis syaiton. Maka diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan itu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan itu, yaitu apa? Perbuatan rijzun, perbuatan yang najis. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, maknanya adalah masuk surga. Biasanya kalau disebut muflihun atau tuflihun, kamu beruntung, itu maksudnya apa? Masuk surga. Itu tafsir yang lebih kuat. Karena kalau beruntung di dunia itu bisa iya, bisa tidak. Kadang-kadang orang main judi itu malah kaya raya. Apalagi kalau nonton film Cina itu. Wah, biasanya ada master judinya. Kaya raya, menangan. Nah, itu kan tidak semuanya rugi, tapi bisa beruntung. Makanya beruntung yang hakiki itu di akhirat, yaitu masuk surga. Nah, itu salah satu kaidah usul fikih untuk mengatakan bahwa judi itu haram. Kadang-kadang celaan zam itu dalam bentuk laknat itu. Seperti la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawaun. Jadi kata-katanya dengan menggunakan Rasul melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba, yaitu yang makan, yang memberi, juru tulisnya, dan 2 orang saksinya. Nah, itu kalau ada la'ana itu berarti maknanya adalah jazm. Itu berarti terlaknat. Itu haram hukumnya. Baik, dari definisi syar'i menurut ulama ini, maka kita bisa menjabarkan yang disebut judi itu ternyata harus ada 4 unsur. Ada 4 unsur, kalau kita mau bilang ya ada 4 rukun dari judi. Berarti rukun kan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi tidak sah. Berarti kalau 4 rukun ini tidak terpenuhi, judinya tidak sah. Berarti harus diulang. Enggak, ini hanya intermezzo aja. Jadi 4 unsur itu, yang pertama adalah ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian. Ya minimal 2 orang. Pokoknya kalau ada 2 pihak yang sepakat untuk main judi, ini rukun pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, harus ada harta yang disetorkan. Harus ada harta yang disetorkan oleh pihak yang mau main judi ini. Nah, harta itulah nanti yang akan dispekulasikan. Jadi kalau nggak ada harta yang disetorkan, nanti nggak memenuhi syarat. Yang ketiga, harus ada suatu permainan.
laibun tadi, harus ada laibun, harus ada permainan. Ternyata dalam fikih yang lain disebutkan hati-hati, ternyata tidak hanya laibun tapi hati-hati yaitu apa? Musabaqatun. Ini yang berat itu. Ternyata musabaqah itu masuk judi, yaitu apa? Perlombaan. Musabaqah itu perlombaan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Terus yang keempat harus ada apa? Harus ada yang mengambil dan harus ada yang kehilangan. Tadi kan khudha ghalib kepada maghlub. Ghalibnya harus mengambil dari yang maghlub, dari yang kalah. Pemenangnya harus mengambil satu harta kepada yang kalah. Itu definisi judi tadi. Jadi harus ada yang win, harus ada yang lose, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Ini namanya judi. Jadi ini bisa menjadi indikator untuk melihat suatu permainan itu judi atau tidak. Ini 4 unsur ini harus kita jadikan pegangan. Oleh karena itu judi itu bisa aktivitasnya sangat sederhana, bisa juga sangat kompleks. Misalnya sederhana, ada 2 orang nonton TV, terus yang satu nantang. Karena yang ditonton apa? Acara sepak bola. Biasanya yang saya pakai contoh apa? Misalnya Liverpool lawan Persib misalnya. Idolanya teman-teman dari Bandung. Misalnya Liverpool lawan Persib. Kemudian di warung ini taruhan. Ayo, yang menang yang mana? Kita taruhan. Ya, taruhannya berapa dulu? 1 jutaan. Berarti ada pihak-pihak yang terlibat, rukun pertama terpenuhi. Cuma 2 orang. Kemudian yang kedua, sepakat menyetorkan uang 1 juta, 1 juta. Yang ketiga, yang dipertaruhkan apa? Permainan sepak bola. Liverpool lawan Persib kira-kira menang mana? Yang satu bertaruh kepada Persib, yang satu bertaruh pada Liverpool. Sampai skornya kalau perlu. Kalau yang ikut bertaruh banyak kan harus sampai skor. Kalau 2 orang yang paling kamu jago yang mana gitu aja, cukup. Sehingga begitu permainan selesai, sepak bolanya selesai, pasti nanti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang dia yang ngambil 2 juta itu, yang kalah ya kehilangan 1 juta. Nah, walaupun cuma 2 orang nongkrong di depan TV itu sudah menjadi permainan judi. Jadi harus hati-hati. Nah, kadang-kadang yang tidak kita sadari yang sangat tersamar itu apa? Nanti permainan-permainan yang ada di masyarakat. Misalnya apa? Kayaknya ada acara sepeda gembira ya, fun bike. Fun bike itu kalau nggak hati-hati bisa terperosok judi juga. Misalnya acara sepeda gembira, ada panitianya, ada pesertanya. Rukun pertama terpenuhi. Terus rukun kedua apa? Ternyata untuk ikut sepeda gembira harus setor uang. Pendaftarannya 50.000 misalnya. 50.000. Yang ikut 1.000 orang saja udah berapa? Udah dapat 50 juta itu panitianya. Kemudian acaranya apa? Acaranya biasanya keliling-keliling dikasih nomor undian kan. Suruh muter-muter dulu, terus nanti berhenti, dangdutan dulu biasanya, terus selesai dangdutan, terus pengundian. Nah, biasanya yang undiannya keluar, dikocok keluar, angkanya, nomor peserta keluar, itu sebagai pemenang undian nomor 1. Biasanya nomor 1 dapat sepeda motor. Wah, luar biasa kan? Nomor 2 dapat apa? Dapat radio. Nomor 3 dapat handuk. Biasanya kan gitu. Kuno banget ya contohnya. Nah itu namanya pasti nanti ada yang dapat, ada yang kehilangan uang 50.000. Walaupun cuma sepeda gembira sudah masuk kategori judi. Nah,
Kalau untuk level moneter tentu saja bukan main-main kayak sepeda gembira atau cuma main apa taruhan sepak bola, apa taruhan pacuan kuda. Kalau di Barat itu yang hebat itu pacuan kuda, itu taruhannya luar biasa. Itu kan namanya musabakoh ya, perlombaan. Atau kadang-kadang acara olahraga, mungkin 17-an ya, ada pertandingan antar kampung, bola voli. Ini bisa jadi judi kalau semua peserta bola voli itu mendaftar dan pendaftarannya bayar. Dan nanti hadiah itu diambil dari pendaftaran yang bayar itu. Siapa yang dapat hadiah itu nanti yang menang dalam permainan, namanya musabakoh. Walaupun ada perlombaannya, harus menang sampai babak final. Nah, nanti juara satu dapat hadiah. Hadiahnya diambil dari mana? Dari uang pendaftaran. Nah, itu termasuk judi juga. Tidak harus laibun, tetapi juga bisa musabakotum. Nah, itu bahayanya. Nah, untuk hubungannya dengan moneter itu adalah yang besar nanti terkait dengan permainan judi di lantai bursa. Jangan dianggap ini transaksi biasa. Ternyata transaksi di lantai bursa itu cemnya macam. Ternyata macam itu. Tidak hanya jual beli biasa. Kita lihat ternyata kalau dari referensi yang saya punya, sebenarnya banyak ini saya ambil ada 4 ternyata. Paling tidak ada 4 model mekanisme transaksi saham atau obligasi yang penting di lantai bursa. Yang pertama adalah spot, yang kedua adalah trading on margin, yang ketiga short sale, dan yang keempat option. Ini yang cukup banyak dilakukan. Terus coba nanti kita bisa mengkaji. Ini ada unsur judinya enggak? Jadi setelah kita tahu rukun-rukun judi, kita disuruh melakukan ijtihad. Ijtihad itu kan 3 langkah. Yaitu apa? Fahmul waqi, kemudian fahmun nusus, istimbatul ahkam, pemahaman fakta, kemudian pemahaman nas, dan melakukan istimbat hukum. Kalau tidak ijtihad ya paling enggak tatbikul hukmi, kita penerapan hukum. Jadi penerapan hukum atau tatbikul hukmi itu sibhul ijtihad ya, menyerupai ijtihad tapi bukan ijtihad. Ya untuk level-level kita itu bukan ijtihad karena bukan mustahid, kayak saya ini bukan mustahid tapi mungkin bisa melakukan tatbikul hukmi, jadi penerapan hukum. Jadi penerapan hukum dari mana? Hukum yang sudah diistimbat oleh mujtahid. Yaitu apa? Hukum tentang ta'arif syar'i tadi, definisi dari qimar tadi. Dari definisi qimar tadi kita bisa menurunkan menjadi 4 unsur dan inilah yang bisa kita terapkan untuk menilai spot, trading on margin, short sale, dan option ini judi atau bukan. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah jual beli spot ya. Transaksi spot itu disebut transaksi hari ini atau transaksi langsung. Disebut juga pasar masa sekarang. Nah, prosesnya bagaimana? Pembeli membayar harga secara sempurna dan menerima surat harga dari penjual sesuai dengan prosedur yang ada di dalam bursa. Jual beli ini dilakukan secara tunai. Surat berharganya diserahkan langsung dan tidak ada tangguh sama sekali. Tapi ingat, itu teorinya. Teorinya. Kenapa? Kalau dilihat faktanya di lantai bursa, tidak ada penyerahan surat berharga itu hari itu nggak ada. Kita beli hari ini, menerima surat berharga hari ini itu nggak ada. Paling cepat 2 hari. Tetap paling cepat 2 hari. Berarti ada tangguh 2 hari. Walaupun kita akadnya dengan akad spot, jual beli spot. Oke, itu nanti kita bahas belakangan ya. Nomor 2 dulu, nomor 2. Trading on margin. Apa yang disebut trading on margin?
Aneh-aneh aja ya istilahnya. Pembeli membayar sebagian secara tunai dari surat berharga, kemudian pialang mencari pinjaman kepada bank untuk melunasi sisa harganya. Jadi belinya itu tidak tunai. Nanti kita kasih contohnya. Kemudian syaratnya surat berharga yang menjadi objek transaksi tersebut harus dijadikan jaminan bagi pihak pialang untuk melunasi harga pinjamannya. Surat berharga itu didaftarkan atas nama pialang, bukan atas nama pembeli. Oke. Pihak pialang membayar bunga kepada bank atas pinjaman tersebut. Pialang membebankan harga yang lebih tinggi kepada pembeli dibandingkan dengan tingkat bunganya. Spekulan, nah spekulan kenapa menggunakan transaksi ini? Pasti ada unsur spekulasinya. Spekulan menggunakan transaksi ini karena adanya ekspektasi kenaikan harga pasar dari surat berharga, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi bila dibanding kalau membayar tunai. Bingung ya? Harus pakai contoh kalau bingung. Contohnya sekarang. Patrick, Patrick siapa? Masih ingat ya? Patrick itu temannya SpongeBob. Contohnya yang santai aja ya. Ini Patrick kok jadi pinter ya? Padahal Patrick itu tokoh yang agak DDR ya, daya dongnya rendah. Patrick Star membeli 100.000 saham kepada pialang. Jadi pembelinya Patrick, penjualnya siapa? Pialang saham. Harga hari itu berapa? 10.000. Harga hari itu 10.000 per lembar sahamnya. Oke, berarti kalau dibayar tunai berapa? 10.000 kali 100.000, 1 miliar. Kalau jual beli di saham nggak mungkin 1 juta 2 juta, yaitu nggak keren lah. Ya minimal ya miliar-miliaran lah. Nanti permainannya bisa sampai triliunan. Makanya inilah yang bisa mengguncang moneter itu. Jadi Patrick membeli 100.000 saham dengan harga 10.000. Kalau tunai ingat, Patrick harus membayar 1 miliar. Tapi kenapa menggunakan trading on margin? Keuntungannya apa sih? Patrick membayar saham itu tunai cuma 0,5 miliar atau 500 juta secara tunai. Kemudian sisanya 500 juta itu utang ke bank. Tapi yang utang bukan Patrick, yang utang adalah pialangnya, penjualnya, gitu loh. Jadi atas nama pialang, pialang itu mencarikan hutang kepada bank berapa? 7% bunganya per tahun. Oke. Sehingga pialang itu mendapatkan uang tunai berapa? 1 miliar. Tapi nanti kewajibannya pialang kan membayar bunga kepada bank 7% per tahun. 7% per annual. Oke, semoga paham ya. Jadi pialangnya dapat uang cash 1 miliar, tapi ada kewajiban membayar bunga karena atas nama pialang kan, sebagai penjual. Pembelinya Patrick. Patrick hanya mengeluarkan uang 500 juta secara cash. Tapi membelinya itu seharga 1 miliar. Yang apa? Yang 0,5 miliar itu utang bank atas nama pialang. Sehingga pialang begitu utangnya cair dari bank, ini permainannya sudah oke semua karena
sudah ada kesepakatan dengan pialang. Kalau di pasar saham itu begitu. Sehingga pialang dapat 1 miliar, kewajibannya membayar 7% per tahun. Oke. Tetapi kemudian pialang membebankan bunga kepada Patrick sebesar 10%. Jadi apa? Pialangnya kena beban 7% dari bank, kemudian dia itu membebankan bunga pada Patrick 10%. Kenapa Patrick kok dia mau? Kenapa dia tidak langsung utang sendiri kepada bank ke atas nama pialang? Dan dia tahu bunganya lebih tinggi. Selisih 3%. Kenapa mau? Pasti ada ekspektasi gitu loh. Nah, inilah permainan judinya di situ. Pasti ada ekspektasi. Ekspektasinya apa? 1 bulan kemudian, kan Patrick sudah beli 10.000 lembar saham. 1 bulan kemudian, Patrick menjual saham tersebut semuanya. Ternyata 1 bulan kemudian, harganya naik 15%. Nah, ingat, naik turunnya saham itu sangat spekulatif. Berarti Patrick berani main trading on margin ini harus dengan ekspektasi, untung-untungan, spekulasi. Jadi dia harus sudah memperhitungkan bahwa 1 bulan lagi itu saham yang saya beli itu naik 15%. Maka secara kasar dia untung apa rugi? Coba kita hitung. Kalau dia menjual seluruh sahamnya, tadi harga saham normal berapa? Pas beli 1 miliar. Ketika sebulan kemudian dijual, kan naik menjadi 15%. Berarti ada keuntungan 15%. Tapi tidak didapat semua karena dia masih punya tanggungan utang 0,5 miliar. Berarti keuntungan 15% ini harus dikurangi dengan beban bunga tadi. Dia harus membayar 500 juta ditambah dengan bunga 10%. Karena 1 bulan harus dibagi 12. Berarti ketemunya keuntungannya kalau normal itu 150 juta harus dikurangi 4.166.667, yaitu 145.833,333 rupiah. Ini keuntungan yang diperoleh Patrick. Harusnya 150 juta karena dia itu tidak sepenuhnya membeli secara tunai harus dikurangi. Sehingga keuntungannya yang didapat cuma 145 juta. Sedangkan keuntungan pialang itu hanya main selisih bunga saja, yaitu 3%. Kan dia dibayar 500 juta oleh Patrick, kemudian dia dapat keuntungan 3%, selisih bunganya itu. Kan Patrick membayarnya 500 juta kali 10%. Nanti dibayarkan 7%. Kita ambil langsung aja 3%. Berarti 500 juta kali 3% bagi 12, dia hanya untung 1.250.000 rupiah. Sedangkan keuntungan bank juga untung, yaitu apa? Bunganya 7%. Berarti 500 juta kali 7% bagi 12, bank untung 2.916.666 rupiah. Ternyata semuanya untung. Nah, pertanyaannya kenapa tidak semuanya dibeli Patrick secara tunai? Ingat bahwa harga saham itu mungkin naik, mungkin turun. Tujuannya apa? Kalau turun itu kalau rugi, ruginya nggak terlalu besar.
Itu kepentingannya main trading on margin. Semoga sudah tergambar. Main judinya di mana. Sekarang short sale. Short sale itu gimana transaksinya? Penjual melakukan penjualan terhadap surat berharga yang tidak dimiliki pada waktu akad penjualan. Belum punya sahamnya, tapi dia sudah menawarkan. Terus nanti diambil kapan? Diambil ketika sudah jatuh tempo dan menyerahkan kepada pembeli dengan cara berutang dari pialang. Pada kondisi ini, pialang menyimpan harga sampai penjual membelinya dan menyerahkannya kepada pialang. Ini short sale ya. Nanti kalau bingung kita lihat contohnya. Penjual melakukan proses ini karena memperkirakan nanti harga akan jatuh. Contohnya ya. Misalnya dia kalau membeli surat berharga hari ini dengan harga 2.000 misalnya ya, per lembar 2.000. Dan dia memperkirakan 15 hari lagi harga itu akan jatuh. Misalnya setelah jatuh tempo akad, harganya menjadi 1.500. Maka dia akan menyerahkan saham-saham itu kepada pembeli dalam akad short sale tadi yang telah membelinya dengan perjanjian dengan harga 2.000 sehingga dia memperoleh keuntungan perbedaan dari dua harga itu sebesar 500. Jadi misalnya saya menjual, tapi saya belum punya barangnya kan. Berapa mau beli? Misalnya 10.000 lembar. Kok 10.000? 1 juta lembar lah. 1 juta lembar saham. Harganya berapa? Hari ini harganya 2.000. Kita sepakati ya, 2.000. Berarti 2.000 kali 1 juta. Berapa? 2 miliar. Oke. Tapi nanti serah terimanya 15 hari lagi. Terus karena saya belum punya sahamnya, saya utang saham kepada pialang. Saya pesen ya 1 juta lembar saham. Tapi nanti ngambilnya 15 hari lagi. Nah, saya berharap, kan dia pesan sama pialang, berapa sih pesannya 1 juta ya. Terus belinya kapan? Nanti 15 hari lagi saya ambil, terus harganya berapa ya? Nanti nunggu sampai 15 hari yang akan datang. Oke, siap. Saya siapkan ya 1 juta lembar, nanti diambil kapan? 15 hari lagi. Nah, dia sebagai penjual itu punya spekulasi apa? 15 hari lagi saya yakin nanti harganya turun. Oke, begitu 15 hari ternyata betul harganya turun 1.500 per lembar. Nah, berarti dia akan bayar berapa? 1 juta kali 1.500. Dia membayar kepada pialang berapa? 1,5 miliar. Dia membayar pada pialang berapa? 1,5 miliar. Kemudian saham itu diserahkan pada pembeli. 1 juta lembar saham diserahkan pada pembeli dan sudah sepakat kan harganya berapa? Harganya 2.000 per lembarnya. Berarti dia akan menerima uang berapa? 2 miliar. Langsung untung berapa? 500 juta. Nah, enak kan? Enak kalau ekspektasinya nembus. Itu apa? Ekspektasi penjual itu apa? Memperkirakan 15 hari lagi harganya turun. Terus kenapa pembeli mau nekat dengan cara short sale tadi? Tentu saja punya ekspektasi. Saya
pembeli memperkirakan nanti 15 hari lagi harganya naik gitu loh. Harganya naik. Jadi skemanya gimana kalau harga naik? Jadi pembeli berani melakukan proses ini karena memperkirakan harganya itu naik 15 hari lagi. Kan kesepakatan hari ini harganya 2.000 per lembar. Nanti ngambilnya berapa? 15 hari lagi. Nah, dia tentu saja berdoa, ya Allah, ya, semoga harganya naik, ya Allah, semoga harganya naik. Ternyata betul, 15 hari harganya naik menjadi 2.500. Nah, dia bayarnya kan cuma 2 miliar. Dia langsung mendapatkan 1 juta lembar saham, dia membayar dengan harga 2 miliar, dia sudah dapat 1 juta lembar saham, padahal harga hari itu ketika dia mendapatkan sahamnya itu harganya sudah naik 2.500. Maka pada saat itu dia bisa jual. Begitu terima saham, dia bisa jual dengan harga berapa? 2.500. Dia kan langsung dapat untung 500 juta. Yang buntung siapa? Yang buntung kan penjualnya. Karena dia begitu nerima saham dari pialang, kan dia udah pesen 1 juta lembar saham, tapi harganya kan setelah 15 hari. Ternyata begitu dia nerima dari pialang itu 1 juta lembar saham, dia harus membayar 2,5 miliar. Berarti dia rugi berapa? 500 juta. Jadi penjualnya itu rugi 500 juta, pembelinya langsung untung 500 juta. Ada yang untung, ada yang buntung. Nah, memenuhi syarat kan sebagai judi. Jadi ada pihak-pihak yang bermain, ada pihak-pihak yang berjudi, kemudian ada harta yang dispekulasikan. Yaitu apa? Ya saham itu yang dijadikan spekulasi. Kemudian ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini judi tingkat tinggi ini. Agak susah ya memahami. Ya, semoga nggak usah memahami lah. Biar nggak sampai judi. Nggak paham, nggak apa-apa. Yang terakhir ini lebih mumet lagi, option. Option ini lebih aneh lagi. Nah, jual beli option itu ternyata yang diperjualbelikan bukan surat berharga. Ini tidak jual beli surat berharga, tapi jual beli apa? Hak beli dan hak jual. Namanya call option dan put option. Jadi yang diperjualbelikan itu bukan sahamnya, tetapi hak membeli atau hak menjual. Transaksi option ini adalah akad untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli, melanjutkan membeli atau memutuskan untuk menjual dengan harga tertentu pada masa yang akan datang, dengan harga tertentu yang sudah ditentukan ketika akad. Bingung ya, kalau belum contoh memang bingung. Nah, sekarang contohnya Frederick. Frederick nggak tahu temannya siapa. Yang penting Frederick itu punya saham di perusahaan Bonex. Saya pokoknya namanya asal-asalan aja. Harusnya SpongeBob gitu. Atau Master Crab. Perusahaannya apa? Krusty Krab. Jadi contohnya Frederick mempunyai 100.000 saham perusahaan Bonex. Harga saham pada waktu itu adalah Rp5.000 per lembar. Dia punya 100.000 kali 5.000 berapa? 500 juta ya. Sebagai ganti dari menjualnya, Frederick melakukan transaksi option dengan Bobby. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Jadi dia melakukan transaksi option dengan Bobby dengan harga apa? 500 ribu rupiah
dengan waktu tempo 1 bulan setelah akad. Oke. Jika waktu tempo harga saham itu menjadi Rp6.000, Bobby boleh meneruskan akadnya, yaitu kemudian menjualnya sehingga memperoleh keuntungan 1.000 kali 100.000. Yaitu berapa? 100 juta tadi, bukan 500 juta, tapi 50 juta ya. Kemudian dipotong dengan apa? Biaya option. Biaya optionnya itu separuhnya, yaitu 50 juta. Terus sebaliknya, pihak Frederick itu bisa kerugiannya bisa dikurangi karena apa? Telah dipotong biaya option. Itu kalau harganya naik. Kalau harganya turun, Bobby bisa membatalkan akadnya. Tapi dia harus membayar optionnya, yaitu 50 juta. Gitu. Kalau misalnya harganya turun menjadi 4.000. Kan rugi kalau dia melanjutkan jual belinya, kan dia rugi. Ruginya bukan 100 juta ya, 10 juta. Dia bisa membatalkan, tapi harus membayar optionnya, yaitu apa? Separuhnya. Sudah selesai ternyata. Mungkin kalau bingung kita ulangi lagi. Jadi misalnya tadi punya benar ya 500 juta. Jadi kalau jangan saya lah, Frederick punya saham 100.000 lembar, harganya 5.000. Terus dijual kepada Bobby, harganya Rp5.000. Perjanjiannya sekarang Rp5.000. Tapi ngambilnya 1 bulan lagi. 100.000 diambil 1 bulan lagi. Tetapi dengan akad option. Option itu maksudnya apa? Nanti 1 bulan lagi itu boleh dijual, boleh tidak. Tergantung apa? Nanti nunggu harga saham PT Bonek tadi. Saham PT Bonek setelah 1 bulan itu harganya naik apa turun. Kalau akadnya itu option, nanti boleh melanjutkan jual beli, boleh membatalkan, tapi ada biaya option gitu loh. Biaya optionnya itu apa? 50% dari kenaikan atau penurunan. Itu hanya untuk mengurangi kerugian spekulasi. Kalau pakai short sale tadi, kalau misalnya akadnya sekarang harga Rp5.000 per lembar, ngambilnya 1 bulan lagi, kemudian dibayar, ternyata naik, harganya naik kan? Hari itu harganya naik jadi 6.000. Kan kalau tetap harus menjual, harganya kan 5.000. Berarti langsung rugi kan? Ruginya 100 juta kalau pakai short sale. Tapi kalau pakai option, ruginya bisa dikurangi. Salah satu pihak bisa dikurangi ruginya, yaitu ruginya tidak 100 juta tapi 50 juta. Kalau harganya turun boleh membatalkan juga, tapi harus membayar 50 juta. Kalau pakai short sale itu nanti ruginya 100 juta. Nah, intinya begitu. Nah, gara-gara ada judi inilah yang kemudian membuat apa? Membuat perputaran uang itu jauh lebih banyak di lantai bursa daripada di sektor real. Di buku saya sebutkan Profesor John Gray dari Oxford University melakukan penelitian, tapi ini di Amerika dan Eropa ya. 95% uang itu beredar di lantai bursa. Yang beredar di sektor perdagangan hanya 5%. Inilah yang menimbulkan penggelembungan yang dulu sudah pernah kita bahas. Menggelembung, tapi hanya untuk main judi saja.
main judi saja. Kalau meledak, nah ini menimbulkan kehancuran ekonomi. Nah, bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.